Salam sehat untuk semuanya, saya Nasir. Hari ini saya akan membahas bagaimana cara pemasangan printer Epson seri L3210 dan mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan karena cetakannya bergaris putih atau cetakan kurang bagus, serta cara mengatasinya. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Pertama sekali kita buka dulu printernya. Kita buka dulu. Di dalam L3210 terdapat 4 botol tinta bawaannya. Ini bawaannya 4 botol. Kemudian dilengkapi oleh CD, kartu garansi dan petunjuk cara pemasangannya. Kemudian ini adalah kabel power untuk printer. Kemudian ini adalah kabel USB printer. Kemudian kita buka. Kondisi tintanya adalah kosong. Kita buka. Kita buka plaster-plaster yang menempel. Ini tempat tinta, bisa buka seperti ini. Mari kita lihat seperti ini. Kemudian pintu di atas bisa buka, pintu bawah bisa buka. Nah, ini tempat scanner. Nah, seperti ini. Nah, pertama sekali yang kita harus memasang adalah kabel power dulu. Ini kabel power untuk colok ke listrik. Langkah pertama adalah colok ke listrik dulu. Lihat di belakang. Nah, ini tempat colok listrik. Kemudian ini tempat colok USB untuk dikonekkan ke komputer. Sudah dicolokin. Langkah berikut adalah kita colokkan listrik ke listrik ya.
Di Epson ada terdapat 4 tombol seperti ini. Kita perhatikan lebih jelas. Nah, ini kabel power, ini fotokopi hitam putih, tombol hitam putih fotokopi, ini warna, dan ini ada stop. Nah, kita lihat. Sekarang kita hidupkan dulu. Tunggu sejenak sampai betul-betul hidup dulu, dan lampu indikator tintanya hidup seperti ini. Nah, ketika Anda membeli printer baru, seperti ini cara kerjanya. Sampai lampu ini hidup, menandakan sensornya bekerja pada tinta. Nah, ini sensor bekerja, menandakan bahwa printer itu belum diisi tintanya. Nah, kita lihat. Nah, masih kosong. Selanjutnya yang kita lakukan adalah mengisi tinta. Tintanya ada 4 botol. Kita mulai isi. Ada 4 botol. Pertama, ini adalah warna. Nah, ini ada indikator warna hitam, kuning, merah, biru. Kita isi mulai dari hitam. Kita bisa isi sekaligus 2 botol supaya untuk menghemat waktu. Bapak Ibu nggak usah khawatir bahwa kita salah isi, tidak akan masuk, karena pada saat kita isi antara kepalanya berbeda, tidak bisa isi. Nah, seperti ini. Jadi kalau warnanya tidak cocok, maka tidak bisa masuk. Nah, kemudian setelah isi, tintanya akan turun sendiri. Nah, kita perhatikan. Nah, ketika sudah penuh, dia akan berhenti secara otomatis. Oke, kita lihat dulu. Kita lihat ini sudah penuh. Setelah penuh, dia akan berhenti sejenak walaupun ada sisa. Ini sudah penuh walaupun ada sisa. Kita singkirkan. Kemudian kita isi warna yang lain. Jika sudah penuh, secara otomatis tinta akan berhenti. Oke, sudah penuh, tintanya akan berhenti. Sudah copot, kita tutup. Nah, ini ditutupi satu-satu, tutup, kemudian tutup kembali. Nah,
Di sini walaupun kita sudah isi, ini perintah Epson tidak bisa cetak. Kenapa? Indikator menandakan bahwa ini masih kondisi tintanya masih kosong. Nah, bagaimana cara supaya tintanya dari tabung sini masuk ke dalam tabung di dalam? Tabung di dalam. Nah, tabung di dalam. Caranya adalah nah ini ya, adalah menekan ini tombol segitiga dalam kurung itu selama 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, lepas. Nah, setelah 8 detik, secara otomatis mesin akan memompa yang tinta di tabung ini akan ke dalam print head. Oke, ini lebih kurang makan waktu antara 15 menit sampai 20 menit. Nah, mohon bersabar. Nah, pompa akan memakan waktu 20 menit sampai kedipan-kedipan pada lampu ini berhenti. Ini nampak ya, masih berkedip-kedip, menandakan mesin itu bekerja. Nah, setelah nanti normal, ini tidak akan berkedip. Ini menandakan bahwa mesin ini masih bekerja. Nah, sekarang printer ini sudah mompa. Nah, ini tintanya sudah terisi ke dalam. Nah, ini sudah turun. Sudah turun, di mana tadi kondisi penuh, sekarang sudah berkurang karena sudah berpindah dari tinta yang ditabung ini pindah ke dalam print head. Nah, sedangkan ini indikator tuh menunjukkan bahwa ini sudah normal. Artinya mesin itu siap untuk dicetak. Nah, kita lihat dulu. Nah, sudah normal. Dimana yang tadi berkedip, sekarang sudah tidak berkedip lagi. Sekarang kita lakukan tes print, oke? Nah, yang tadi masih ada sisa tinta, kita boleh isi. Ini sudah kosong. Nah, kita isi. Nah, ini masih ada ya sisa. Kita mulai isi lagi. Sudah kosong.
kosong. Udah kosong ya. Nah, setelah isi selesai, kita tutup, dan kemudian diturunkan. Tutup. Nah, bagaimana caranya melakukan test print atau melihat hasil? Caranya seperti ini. Nah, ini kita masuk ke tas, kita lakukan test print. Tas. Nah, bagaimana cara melakukan test print? Nah, ini kondisi printernya hidup, kita matikan dahulu. Matikan. Melakukan test print kita bisa lakukan dengan caranya seperti ini. Kita lakukan. Pertama, tekan dulu tombol ini, jangan lepas. Kemudian tekan lagi tombol power. Tunggu selama 8 detik lebih kurang, atau ada bunyi suara tek, kita lepas. Nah, lalu kita lepas. Nah, kita lihat hasilnya. Seperti ini hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ternyata hasilnya bagus. Nah, di sini karena unit baru, ini semua kondisinya adalah 000. Nah, ini tanggal cetaknya pun belum diisi ya, tanggal pertama cetak. Nanti setelah diinstal akan muncul tanggal cetaknya. Oke, demikian kita sudah cetak. Sekarang bagaimana cara instalasi software ke dalam komputer sehingga bisa cetak. Oke, kita lanjutkan lagi. Proses install. Sebelumnya ini jangan dicolok di komputer dulu, ya, jangan colok dulu. Nah, apa yang harus kita lakukan proses install? Pertama sekali kita download dulu softwarenya. Nah, oke. Nah, di sini kita lihat dulu. Saya akan lakukan download. Nah, tahap pertama, kita buka dulu Google Chrome. Kita buka dulu Google Chrome. Nah, kemudian kita ketik download driver Epson. Sekarang serinya apa? Epson serinya, misal ini ada seri yang kita buat install adalah seri L3210. Kemudian enter. Nah, di sini banyak sekali ya muncul, ada Epson. Kita pilih yang Epson. Di sini ada Go ID. Nah, setelah itu kita klik. Nah, di sini kita perhatikan dia akan mengarah ke Windows. Kita perhatikan yang harus kita lakukan adalah kita memilih adalah Windows yang detect. Nah, misalnya Windows yang detect itu adalah Windows 10 64-bit detect. Kita pilih ini. Kemudian kita lakukan proses berikutnya adalah lakukan go. Tunggu sejenak. Nah, ini ada banyak pilihan. Ini adalah recommended, artinya semuanya akan diinstal. Kemudian ini hanya driver aja, ini hanya utility, dan ini ada admin, dan ini firmware-nya. Yang harus kita lakukan adalah kita install total semuanya. Kita lakukan ini download. Kemudian kita pilih accept. Nah, ini kita perhatikan nih ada seperti ini. Nah, sudah masuk. Kita pilih download. Nah, sudah lakukan ini, sudah download. Berikutnya sudah selesai. Nah, sudah selesai, kita klik di sini drivernya L3210. Nah,
dia akan mengarah ke sini. Nah, di sini kita cukup accept aja, yes. Kemudian kita lakukan next. Tadi kita sudah isi tintanya, kita centangkan ini, centangkan, kemudian next. Sambil menunggu instalasi, nah di sini ketika instalasi sudah mengarah setengah selesai, ya Epson akan menanyakan tolong dimasukkan kabel USB-nya. Kita harus masukkan kabel USB-nya. Yang tadi punya kabel USB gimana belum dimasukin. Nah, kita akan colokkan kabel ini ke dalam komputer. Saya akan masukkan. Secara otomatis komputer akan deteksi bahwa colokannya sudah masuk. Nah, di sini ada pilihan. Ini artinya scanner utility, artinya kalau seandainya teman-teman ingin bantuan dari scanner. Nah, ini menu artinya keterangan-keterangan ini nggak terlalu penting, kita centeng hapus. Ini foto. Nah, ini Epson Scan Mark perlu. Ini support utility juga perlu kita lakukan instalasi. Nah, di sini setelah selesai dia akan menunjukkan bisa kita lakukan print test dulu. Kita lakukan print test.
hasil print testnya cukup bagus. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya kita pilih next. Ini artinya checking firmware. Firmware itu maksudnya adalah software untuk membantu printer ini. Itu ketika waktu jalan itu nggak boleh matikan, ya. Do not turn off selama dia lakukan. Kita lakukan next. Ini nggak boleh matikan sampai dia install benar-benar sempurna. Di sini teman-teman kalau mau registrasi silakan, kalau tidak mau registrasi bisa lakukan skip, kemudian finish. Nah, ini sudah selesai, Nah, sekarang gini, permasalahan-permasalahan sering terjadi pada setiap printer adalah bagaimana kalau seandainya cetakannya bergaris, apa yang harus kita lakukan? Nah, bergaris, bagaimana cara menanganinya? Nah, kita akan belajar lagi. Sekarang tadi saya sudah cetak sebanyak 2 lembar. Kita akan tes lagi hasilnya bagaimana. Kita lihat dulu hasilnya. Untuk tes hasil bisa kita lakukan seperti ini. Nah, kita matikan dulu seperti yang tadi. Untuk tes print kita bisa lakukan ini, tekan tombol ini, tekan tahan, kemudian power tekan, ya, bersamaan. Sampai ada bunyi tek atau kita bisa tunggu 8 detik. Nah, kita lepaskan. Ini sudah menunjukkan 2 lembar, 2 halaman, karena kita sudah cetak 2 kali. Nah, nampak ya. Nah, hasil tetap bagus, sempurna. Nah, sekarang teman-teman, kalau kita ada ketemu, kadang-kadang ini bergaris ataupun ada seperti ya, bergaris atau hasil nggak bagus, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan pertama adalah mompa. Cara mompa adalah menekan tombol ini selama 8 detik. Ada tombol seperti ini. Nah, ini tekan 8 detik. Ini artinya untuk mompa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya kalau kita hasil cetakan kurang bagus, seperti bergaris, kita bisa lakukan ini tekan 8 detik. Itu sama ada artinya cleaning. Cara manual, ya, cara manual kita bisa tekan ini 8 detik, dia akan mompa. Nah, kita tunggu. Ini fungsinya. Kalau seandainya teman-teman mendapatkan hasil print gelap bagus atau bergaris, bisa lakukan tekan ini 8 detik. Printer apa saja bisa ya, tapi mereknya adalah Epson. Bisa L121, L3210, 3110, semua tipe-tipe Epson yang bisa dilakukan ini. Artinya untuk mompa, ya, tekan 8 detik. Oke. Nah, cara kedua. Cara pertama adalah menekan tombol ini selama 8 detik. Cara kedua dengan software. Kita lihat dulu bagaimana cara menggunakan software. Nah, cara gunakan software. Nah, cara menggunakan software kita bisa lakukan seperti ini. Kita ketik dulu printer. Nah, dia akan mengarah ke sini.
kita klik printer. Nah, printer. Nah, kemudian kita pilih yang kita punya printer adalah serinya L3210. Klik kanan. Nah, klik kanan ataupun bisa klik langsung, pilih manage. Nah, kemudian bisa pilih print property atau printer prevent. Nah, di sini prevent ada tulisan maintenance. Nah, maintenance. Nah, ini ada berapa option pilihan. Pilihan pertama, kalau kita mau cetak nozzle. Nozzle artinya hasil cetakannya bagus atau tidak, ya. Print headnya bagus atau tidak. Nah, kemudian kalau tidak bagus kita bisa lakukan print head cleaning. Print head cleaning itu bisa kita lakukan kalau hasil cetakannya tidak bagus. Nah, kapan kita guna power cleaning? Misalkan cetakannya kurang bagus. Nah, kita bisa lakukan cara terakhir adalah power cleaning. Power cleaning ini adalah bisa dilakukan hanya 1 hari sekali saja. Tidak boleh dilakukan berkali-kali karena akan terjadi banjir. Ya. Jadi misalnya, wah, cetakannya kurang bagus, masih bergaris walaupun kita sudah lakukan cleaning. Nah, langkah berikutnya atau langkah terakhir bisa kita lakukan power cleaning. Pilihannya di sini. Ya, pilihan di sini. Nah, bagaimana tulisannya? Tulisannya ada bergeser kiri kanan. Ini bisa dilakukan. Opsional pilihan adalah pilihan print head alignment. Nah, seperti inilah kira-kira cara mengatasi supaya cetakannya bagus. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ini sudah selesai. Kita tes dulu, kita lakukan eksperimen. Nah, kita pilih prevent, kemudian maintenance. Nah, kalau kita gunakan print head, nah hasilnya seperti ini. Nah, kita lakukan cetak dulu nozzle-nya. Nah, seperti ini. Nah, kalau tidak bagus bisa lakukan cleaning. Nah, kalau bagus ya nggak perlu cleaning lagi. Ya, oke. Nah, karena tulisannya cetakannya bagus, kita nggak perlu lakukan cleaning. Nah, cetakan bagus tidak perlu lakukan cleaning. Nah, ini cetakan yang bagus, nggak perlu lakukan cleaning. Nah, kita eksperimen. Nah, ini power cleaning. Power cleaning ini hanya bisa lakukan 1 hari sekali. Nah, ini kita bisa lakukan next. Ya, nah ini hanya lakukan. Jadi ini dicentangkan kalau mau lakukan power cleaning, ini centang-centang lakukan next. Karena ini ya bagus, saya tidak perlu lakukan power cleaning. Saya cancel aja. Oke, saya cancel. Nah, demikianlah cara menangani masalah-masalah tulisan yang bergaris. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi ke tutorial berikutnya.